Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam berprestasi. Apa kabar untuk Bapak dan Ibu guru pendamping? Salam hormat dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi geografi pagi ini yaitu permasalahan penerapan tata ruang dan upaya mengatasinya oleh Ibu Mukarramah Ismail, Smart School Geografi. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang menyangkut penerapan tata ruang dan upaya mengatasinya, anak-anakku sekalian perlu membedakan 3 hal, yaitu yang pertama adalah ruang, wilayah, dan kawasan. Jadi anak-anakku sekalian harus mampu membedakan antara ruang, wilayah, dan kawasan. Nah, konsep ruang itu merupakan wadah atau tempat tinggal manusia, meliputi ada darat, laut, dan udara. Tentu beserta dengan sumber-sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan wilayah adalah suatu ruang dengan batas-batas administrasi yang memiliki kenampakan yang khas atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya, wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada wilayah hutan bakau atau mangrove. Sedangkan yang ketiga adalah wilayah taman nasional. Nah, inilah contoh-contoh daripada sebuah wilayah. Sedangkan yang ketiga adalah kawasan. Kawasan itu merupakan ruang yang memiliki batas fungsional. Jadi ada fungsi yang berjalan di sini sebagai pemisah. Contohnya adalah kawasan ekonomi khusus. Bisa Ibu kasih contoh misalnya kawasan Kima yang ada di Dayak. Kemudian kawasan konservasi penyu. Kemudian kawasan berikat, ini berkaitan dengan industri. Kemudian kawasan perumahan elit atau perumahan mewah. Nah, inilah perbedaan antara ruang, wilayah dengan kawasan. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang menjadi penerapan dalam sebuah tata ruang wilayah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tata ruang. Jadi tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Jadi ada struktur ruangnya yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, sekarang kita lihat apa sih tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Tentu saja dalam sebuah penyusunan dokumen tata ruang itu ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Tentu ini yang pertama, karena yang menjadi objek dan subjek dalam sebuah penyusunan tata ruang adalah penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia per Juli 2022 sudah mencapai 275,77 juta. Jadi sangat besar ledakan penduduk di Indonesia sekarang. Nah, inilah tantangan pertama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menyusun tata ruang yang ada dalam suatu wilayah. Nah, apa yang kedua? Yang kedua adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Kita ketahui bersama bahwa
luas Indonesia 1,905 juta kilometer persegi. Terdiri atas ribuan pulau dan daratannya. Tentu saja ini menjadi tantangan juga yang sangat besar bagi pemerintah dalam menyusun sebuah tata ruang. Nah, yang ketiga itu adalah karena ledakan penduduk yang besar, tentu bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk, masyarakatnya majemuk, plural, yaitu terdiri dari berbagai agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Inilah juga yang merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun sebuah dokumen tata ruang. Yang keempat, selanjutnya yang keempat, kemiskinan atau kesenjangan antar wilayah. Mungkin kalau di wilayah-wilayah pedesaan, kesenjangan antar wilayah itu tidak nampak, akan homogen kalau di pedesaan. Tetapi ketika di perkotaan yang terdiri dari penduduk yang heterogen, kemudian kesenjangan sosial yang begitu besar, maka timbullah kemiskinan dan kesenjangan juga antar wilayah. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi silang dunia. Yang berarti bahwa Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan yang kedua adalah benua Asia dan benua Australia. Nah, akibat daripada posisi silang ini tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya, Indonesia menjadi jalur transportasi internasional. Nah, sedangkan di balik semua itu tentu ada bencana alam yang sangat tinggi berupa gempa bumi, tsunami, dan gunung api atau gunung aktif. Nah, ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang di Indonesia. Selanjutnya, ada krisis pangan dan energi air. Tentu ini berkaitan dengan masalah yang terakhir, yaitu perubahan iklim, karena keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Perubahan iklim tentu mempengaruhi krisis pangan dan energi air yang terjadi di negara kita. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam permasalahan apa yang terdapat dalam penyusunan tata ruang itu. Yang pertama adalah masalah kebijakan dan integritas dari kepala daerah. Yang mana yang dimaksud di sini? Nah, kepala daerah itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan dokumen tata ruang yang dibuat. Nah, kebijakan dan integritas para kepala daerah di sini berpengaruh. Nah, dalam pembuatan dokumen tata ruang itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sehingga dalam menyusunnya itu kadang adanya tarik-menarik antara DPR, Pemda, dan masyarakat. Nah, disinilah kebijakan dan integritas para kepala daerah sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, nah, masalah pembiayaan dan tenaga ahli. Yang dimaksud di sini masalah pembiayaan dan tenaga ahli, dalam menyusun dokumen tata ruang, itu ada diawali oleh kajian akademik. Ini ada yang dianalisis, ada yang dibahas sebelum dokumen itu dibuat. Yang mana yang dibahas atau yang dipantau terlebih dahulu adalah aspek fisik sebuah daerah atau sebuah wilayah. Topografinya. Apakah benar di daerah bantaran sungai ini bisa dibangun hotel? Bisa dibangun villa? Apa betul daerah ini sangat bagus untuk membangun pariwisata? Nah, inilah aspek fisik yang dipandang atau topografinya yang perlu dipantau, dikaji dalam
membuat dokumen tata ruang tersebut. Masalah kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini juga sangat berpengaruh. Utamanya yang menyangkut dengan pemukiman penduduk. Tidak boleh membangun sebuah industri apabila ada pemukiman penduduk yang dekat dengan sumber daya alam tersebut. Jadi harus menjauh, sebuah industri dibangun harus jauh daripada pemukiman penduduk. Karena akan membahayakan dan terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian selanjutnya ada masalah ekonomi dan sosial budaya. Nah, kita lihat dalam menyusun kajian akademik ini tentu ada orang yang membuatnya. Ada ahli yang membuat dokumen ini. Dokumen tata ruang ini tentu membutuhkan spesifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya atau pakarnya. Nah, tentu saja ini akan membutuhkan biaya yang mahal. Karena selain dalam menyusun kajian akademiknya membutuhkan biaya yang mahal, nah tentu juga tenaga ahli itu membutuhkan biaya yang mahal pula. Nah, di sisi lain, anggaran dari pemerintah itu rendah. Nah, rendah berdampak pada kualitas produk tata ruang yang dihasilkan. Tadi di awal Ibu katakan bahwa harus membutuhkan biaya yang mahal. Akan tetapi pemerintah menganggarkan biaya yang rendah. Nah, akibatnya berdampak pada kualitas produk dokumen yang dihasilkan dan tenaga ahli yang bekerja. Akibatnya apa? Nah, kadang tenaga ahlinya itu hanya berupa nama tanpa personnya atau orangnya. Nah, inilah masalah pembiayaan dan tenaga ahli yang memang harus utama disiapkan dalam penyusunan dokumen tata ruang wilayah. Selanjutnya, masalah tingkat ketelitian dan keterbaruan database. Ini yang sangat penting pula. Dokumen yang telah dibuat tadi atau database yang telah dibuat itu yang merupakan data dasar yang terdiri dari aspek fisik, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya itu digunakan untuk menganalisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan. Nah, ketika data yang digunakan adalah data lama, tentu saja akan berakibat fatal bagi pembangunan yang akan datang. Nah, sebuah contoh Ibu berikan. Nah, silakan diperhatikan anakku sekalian. Data pokok atau database yang terdiri dari data fisik, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi tadi, ini kan membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh datanya dan bersifat mahal. Karena ini digunakan nanti untuk menganalisis kesesuaian lahan yang akan dituju dalam menentukan berbagai kawasan yang akan dibuat. Nah, pada akhirnya ketika biaya yang digunakan rendah, akhirnya apa? Menggunakan data yang lama. Akhirnya menggunakan data yang lama. Sehingga perencanaan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Yang kedua, tingkat kualitas datanya rendah. Karena menggunakan data yang lama. Dan tentu saja itu sudah kadaluarsa. Dan sesuatu yang kadaluarsa itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Contoh, anak-anakku bisa lihat seperti ini. Data penggunaan lahan untuk wilayah Bali. Itu membutuhkan waktu dan biaya yang mahal dan lama. Oleh karena itu sering digunakan data tahun 2010. Nah, padahal ini perencanaan penataan ruang tahun 2022. Nah, bisa saja pada tahun 2010 di daerah itu belum terjadi bencana alam misalnya. Nah, sehingga kesesuaian lahannya atau lahan yang ada misalnya ruang terbuka hijau. Sedangkan pada tahun 2022 ini sudah berkurang akibat terjadinya bencana alam pada tahun misalnya 2010-2011. Nah, ini tidak boleh digunakan data yang lama.
karena sudah tidak sesuai antara lahan dengan dokumen yang ada. Jadi bersifat kadaluarsa dan tidak valid, tidak bisa digunakan. Sehingga masalah yang timbul kembali adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi yaitu antara konsep pelestarian alam dengan pembangunan ekonomi. Dalam sebuah penataan ruang, tentu kita selalu ingin melestarikan alam atau melestarikan lingkungan hidup. Tetapi di sisi lain, pembangunan ekonomi juga harus digalakkan supaya wilayah kita atau negara ini menjadi negara maju yang terus berkembang. Tetapi tidak boleh menghilangkan pelestarian alam atau pelestarian lingkungan yang ada di wilayah kita. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke permasalahan selanjutnya. Setelah masalah konflik kepentingan, tentu ada masalah selanjutnya yang akan terjadi. Jadi, konflik kepentingan yang terjadi di sini yaitu antara konsep pelestarian alam dengan pembangunan ekonomi itu harus sejalan, Jadi tetap ada pembangunan, tetapi pelestarian alam atau lingkungan hidup tetap juga digalakkan. Nah, kita melihat dulu contoh konflik kepentingan yang ada. Kegiatan pariwisata yang saat ini digalakkan di Indonesia bertumpu pada sabta pesona yang berdampak pada daya tarik alam dan budaya yang unik. Nah, contoh mungkin yang ada di daerah Tanjung Bira, Tanjung Bara, Bali, Bromo, dan sebagainya. Ini merupakan daya tarik alam dan budaya yang unik. Seperti ada jurang-jurang yang harus dilindungi. Namun karena jurang-jurang ini dianggap unik dan menjadi tempat pariwisata yang bagus, maka dijadikanlah objek wisata. Padahal seharusnya jurang-jurang ini harus dilestarikan tanpa ada pembangunan hotel dan villa. Nah, demikian pula panorama indah di daerah pegunungan ini mendorong pembangunan yang ternyata mengurangi tingkat kelestarian dan resapan air tanah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bayangkan jika resapan air tanah semakin berkurang, manusia akan menggunakan air apa? Tentu mungkin yang perlu dilakukan ya tinggal mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, saya kira itu juga membutuhkan teknologi dan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, seperti yang Ibu katakan tadi, pembangunan ekonomi tetap digalakkan, akan tetapi pelestarian lingkungan atau alam juga harus terus ditingkatkan karena manusia sangat-sangat membutuhkan yang namanya udara segar. Selanjutnya, masalah apa lagi yang timbul? Masalah ekonomi. Harga tanah di kawasan budidaya pertanian ternyata itu lebih murah. Seperti halnya ruang hijau, kawasan lindung, ini ternyata lebih murah dibanding dengan kawasan budidaya non-pertanian. Misalnya perumahan, perdagangan, industri, dan pariwisata. Nah, tentu saja ini menimbulkan masalah ekonomi. Selanjutnya, masalah sosial budaya. Permasalahan di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi dan pembangunan yang sangat pesat di sektor ekonomi, sering terjadi permasalahan sosial, seperti timbulnya lingkungan kumuh. Tentu saja ini akan terjadi anak-anakku sekalian ketika ledakan penduduk semakin besar di daerah perkotaan, penduduk akan tinggal di mana? Ketika terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi, nah terjadilah ledakan penduduk di daerah perkotaan. Nah, maka timbullah lingkungan-lingkungan kumuh.
daripada pemukiman para urban. Selanjutnya, masalah sosial budaya. Nah, ada lagi masalah sosial budaya yang timbul. Lahan pertanian yang semula mampu melaksanakan usaha pertanian secara berkesinambungan dengan melestarikan alam, tanah, dan air, serta pelestarian budaya agraris yang unggul itu telah hilang. Telah hilang di wilayah perkotaan karena tanahnya telah berubah fungsi lahan. Menjadi misalnya beton, kemudian mengalami degradasi, dijadikan industri, pertambangan, dan sebagainya. Nah, lahan-lahan pertanian ini yang milik masyarakat, ini semulanya mampu melaksanakan usaha pertanian secara berkesinambungan atau terus-menerus. Dan tentu saja melestarikan alam, tanah, dan air. Tetapi karena adanya perubahan lahan di wilayah tersebut menjadi pertambangan, nah ini akan mengalami degradasi atau perubahan lingkungan. Nah, apalagi masalah sosial budaya yang timbul? Ruang terbuka hijau yang secara nyata digunakan oleh masyarakat atau para remaja dalam misalnya kegiatan olahraga, nah sekarang itu tergantikan oleh kawasan perdagangan. Nah, kemudian sarana-sarana olahraga, kemudian kuburan yang sudah tidak terpakai, dan perumahan yang dianggap tidak ekonomis, nah, digantikan oleh pasar modern dan kawasan perdagangan yang dianggap mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, inilah masalah sosial yang sangat besar terjadi di negara kita. Kenapa? Karena memang kebutuhan ekonomi yang lebih diutamakan, tetapi ternyata lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan hidup itu sudah berkurang. Akibatnya apa tadi? Akan timbul krisis pangan dan krisis air. Nah, terjadilah perubahan iklim yang sangat besar. Nah, semua bencana alam itu tentu akan kembali kepada manusianya. Selanjutnya, masalah kelestarian lingkungan hidup. Inilah yang paling utama yang harus kita pahami bersama. Berbagai pelanggaran pembangunan yang secara ekologis tidak sesuai lagi dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Jadi banyak dijumpai di daerah pantai, muara sungai, dan tebing. Nah, seperti apa contohnya? Pembangunan hotel, villa di sempadan sungai. Semua ini tentu akan mengurangi penyerapan air tanah, kemudian perubahan lingkungan hijau dengan dalih pembangunan pariwisata. Nah, muncul lagi masalah apa? Masalah politik. Dalam era otonomi daerah, calon kepala pemerintahan daerah atau Pemda itu mempunyai basis pendukung di lokasi tertentu. Tentu saja itu akan terjadi. Nah, ini menjadi faktor kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebuah wilayah. Nah, kemudian apalagi yang timbul? Masalah pertumbuhan penduduk. Ibu katakan tadi bahwa jumlah penduduk Indonesia 275,77 juta per Juli 2022. Nah, ini timbul ledakan penduduk yang sangat tinggi. Nah, akibat daripada urbanisasi juga yang tidak terkendali berdampak pada keterdesakan ruang, mengakibatkan satu, tumbuhnya pemukiman kumuh, gangguan ketertiban dan keamanan, kemudian kemacetan lalu lintas, banyak calo-calo tanah, dan kurangnya sarana dan prasarana umum, serta dampak negatif yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Utamanya misalnya narkoba. Nah, kemudian masalah yang timbul apalagi? Masalah keamanan. Keamanan akan lebih terkendali bila penduduknya homogen seperti di pedesaan.
Akan tetapi bagaimana di daerah perkotaan? Tentu gangguan keamanan lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan akibat dari persaingan dan semua kegiatan dan produk yang dihargakan dengan nilai ekonomi. Nah, yang terakhir apa? Belum optimal peran institusi. Nah, masalah institusi di sini adalah masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Contohnya, kurang efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber dana. Perencanaan program tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian, masalah dokumen tata ruang yang tidak digunakan dan hanya disimpan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Berarti sudah kadaluarsa lagi kalau ingin digunakan data ini beberapa tahun yang akan datang. Nah, itulah tadi ada 11 permasalahan dalam penerapan tata ruang. Kemudian ada lagi tambahan permasalahan tata ruang dalam pembangunan. Apa saja itu? Satu, meningkatnya kebutuhan tanah. Tentu saja ketika ledakan penduduk yang tinggi serta urbanisasi yang tidak lagi bisa dikendalikan, kebutuhan tanah di daerah perkotaan akan tinggi. Maka terjadi alih fungsi lahan. Nah, bisa saja ruang terbuka hijau itu digantikan dengan lokasi pertambangan dan industri. Nah, tentu penggunaan ruang ini tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Bukan lagi untuk melestarikan lingkungan hidup, tetapi untuk pertambangan. Akhirnya konflik kepentingan antar wilayah dan antar sektor terjadi, misalnya sektor pertambangan dengan kehutanan. Nah, anak-anakku sekalian, dari hal itu tentu mengakibatkan berkurang dan menurunnya kawasan lindung. Nah, akibat daripada itu pula hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu kurang mengalami integritas atau hubungan yang baik. Nah, sekarang bagaimana upaya mengatasinya? Tentu yang pertama adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menata ruang. Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya dalam menata ruang. Kemudian meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal penataan ruang. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penataan ruang. Jadi maksud yang ketiga ini adalah tenaga ahli yang bekerja pada dokumen tata ruang tadi itu harus ditingkatkan kualitas dan sumber daya manusianya. Nah, makanya Ibu katakan dari kemarin bahwa mengapa geografi itu sangat penting dipelajari oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan anak-anakku sekalian, karena semua hal yang dilakukan di permukaan bumi ini dalam mengelola objek yang ada di permukaan bumi, baik objek fisik maupun objek material, itu adalah pelakunya adalah manusia. Dan tentu saja apa yang kita lakukan, apakah itu berdampak positif dan negatif akan kembali kepada manusianya. Dan yang harus kita pahami bersama bahwa bencana alam itu ada yang dapat ditolerir dan ada yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang dapat diprediksi itu misalnya banjir. Banjir itu bisa diatasi sebelum musim hujan tiba. Dengan cara satu, bantaran-bantaran sungai itu dalam tata ruang itu tidak boleh ada pemukiman penduduk di bantaran sungai. Nah, apa yang terjadi di wilayah kita? Banyak sekali bantaran-bantaran sungai ternyata ditempati oleh penduduk. Nah, inilah penataan tata ruang yang sudah tidak bagus dalam sebuah wilayah. Ini contoh kecil anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan 5 negara dengan tata ruang terbaik di dunia. Negara apa saja itu? Yang pertama adalah Singapura. Kota ini merupakan kota rawa-rawa.
dulunya hanya sebuah rawa, kemudian hari ini berubah menjadi kota arsitektur inovatif dengan ruang hijau buatan yang tumbuh subur di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Nah, tentu saja ini kembali kepada hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam membangun kotanya. Yang kedua, ada Copenhagen, Denmark. Nah, Copenhagen ini terkenal dengan jumlah persepedanya yang banyak. Kota ini ternyata dia memiliki target utama pada tahun 2025 akan menjadi kota pertama bebas gas karbon dioksida melalui penerapan tenaga angin. Nah, tenaga angin ini ternyata menggunakan bahan bakar biomasa dan energi alternatif yang menunjang kotanya bebas karbon dioksida pada tahun 2025. Ya, itu adalah kebijakan lagi dari pemerintahnya dengan masyarakatnya. Nah, yang ketiga, ternyata ada Amsterdam, Belanda. Amsterdam merupakan kota yang pandai mengatur sistem pengairannya. Kita ketahui bersama, Amsterdam ini merupakan wilayah yang berada di bawah permukaan air laut. Tentu saja bencana banjir sewaktu-waktu akan menjadi masalah besar di daerah ini. Ternyata hal itu tidak terjadi karena Amsterdam membangun kanal-kanal air yang disusun secara cermat agar dapat mencegah banjir. Nah, di sisi lain, sekitar kanal itu dibuat dengan rapi, ditata dengan rapi, agar dapat menjadi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan. Nah, inilah negara Amsterdam, Belanda. Nah, selanjutnya ada Seoul, Korea Selatan. Kota Seoul saat ini sedang mengerjakan Seoul Plan 2030. Bayangkan anak-anakku sekalian, ini masih tahun 2022, ternyata Korea Selatan sudah memiliki Plan 2030 dengan beberapa misi. Antara lain, yang pertama, kota yang berpusat pada masyarakatnya tanpa diskriminasi. Yang kedua, kota global yang dinamis dengan pasar kerja yang kuat. Yang ketiga, kota budaya dan sejarah yang semarak. Kemudian kota yang layak hidup aman. Jadi yang terakhir, kota yang berorientasi komunitas dengan perumahan yang stabil dan transportasi yang memudahkan masyarakatnya. Jika kita lihat semua misi daripada Seoul Plan ini, semuanya berorientasi atau menguntungkan kepada masyarakatnya. Yang terakhir, ternyata adalah Kobe, Jepang. Kita ketahui bersama bahwa Kobe merupakan negara yang dinobatkan sebagai daerah terapi di daerah tersebut. Nah, walaupun pada tahun 1995 kota ini pernah mengalami gempa bumi yang besar, tapi pemerintahnya berusaha untuk merekonstruksi hingga daerah ini kembali menjadi daerah yang cantik dan rapi. Nah, itulah tadi 5 negara yang berupaya dan ternyatalah sukses membangun negaranya, menjadikan negara itu negara yang terapi dalam hal tata ruang kotanya. Bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah negara kita mampu pada tahun 2025 untuk membuat sebuah negara yang memiliki tata ruang kota yang rapi dan bersih? Saya kira itu tergantung daripada pemerintah dan kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk anak-anakku sekalian, yang perlu anak-anakku lakukan hanya untuk tindakan kecil saat ini. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ibu tidak pernah berhenti untuk menyampaikan hal ini karena sampah adalah masalah terbesar juga di negara kita. Jadi di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah anak-anakku sekalian, buanglah sampah. Setiap melihat sampah plastik itu dimasukkan ke dalam
karung atau tempat yang sudah disediakan dan itu bisa dijual dan bisa bernilai ekonomi. Jadi bedakan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Itulah tindakan kecil juga yang bisa anak-anakku lakukan dari sekarang untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di negara kita. Di sisi lain, tentu kita harus tetap melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi masyarakat. Sekarang kita masuk ke soal. Satu permasalahan besar dalam penerapan tata ruang adalah jumlah penduduk yang besar dan terjadinya ledakan urbanisasi. Jadi anak-anakku, bahwa permasalahan penduduk ini betul-betul harus juga dipantau yang berkaitan dengan ledakan penduduk. Kenapa? Karena ketika terjadi urbanisasi yang tinggi dan peningkatan jumlah penduduk yang besar tentu berdampak pada ekonomi, kemudian kebutuhan tata ruang atau kebutuhan lahan yang semuanya akan berdampak pada kebutuhan dan sumber daya alam yang ada di negara kita. Oke, soal kedua. Mengapa tata ruang sangat penting dipahami dalam pembangunan wilayah? Jadi, Ibu sudah jelaskan tadi, yang pertama diawali dari perbedaan ruang, kawasan, dan wilayah. Kemudian ada 11 permasalahan dalam penerapan tata ruang. Kemudian ada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan tata ruang. Mengapa tata ruang sangat penting dipahami dalam pembangunan? Karena hal ini tentu saja akan berakibat pada kebijakan dan lingkungan hidup yang akan terjadi di negara kita. Nah, kenapa ini penting dipahami? Sebagai generasi Z, generasi penerus bangsa Indonesia, bahwa anak-anakku sekalian nanti yang akan melanjutkan pemerintahan ini, jadi tentu perlu memahami materi dasar daripada tata ruang wilayah. Demikianlah materi geografi kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sharingnya pada hari ini. Tetap berprestasi, terus bersemangat, dan tetap rendah hati karena generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.